Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'an amin ya rabbal alamin. Kitab Syarah Kailani halaman 20. Qala al-musannifu wasyarihu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihima fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa yadkhulul jazimu 'alal fi'lil mudhari'il mu'tallil 'aini mutlaqan. Dan masuklah oleh amil jazim kepada fi'il yang mudhari' yang mu'tal'in. Masuklah oleh amil jazim kepada fi'il yang mudhari' yang mu'tal'in. Hal keadaan mu'tal'in mutlak. Amil jazim masuk kepada fi'il mudhari', baik fi'il mudhari' sahih atau fi'il mudhari' mu'tal kah? Sama. Mu'tal di sini mu'tal'in, mutlak. Makna mu'tal'in mutlak, baik innya huruf waw, qala yaqulu, atau innya huruf ya, ba'a yabi'u, atau innya huruf alif, khafa ya khafu kah? Ketiga-tiga mu'tal'in itu dimasuki oleh amil jazim. Begitu amil jazim masuk, fatas kutul ainu, maka gugurlah oleh in. Gugurlah oleh in, hilang in fi'ilnya. Ai ainul fi'li, maka gugurlah oleh in fi'il. Apa in fi'il? Wahwal wawu wal ya'u wal aliful munqalibatu min ahadihima. Maka gugurlah oleh in fi'il. Bahwa dianya in fi'il itu waw dan ya dan alif, yang dibalikkan akan dianya alif min ahadihima, dari salah satu keduanya waw dan ya. Nah, itu. In fi'il ada kala waw, qala yaqulu, qawala yaqulu, ada kala ya, ba'a yabi'u, baya'a yabi'u. Ada kala alif, tapi alif bukan huruf asli dia. Nggak ada fi'il yang huruf aslinya alif. Pasti alif dibalik dari waw atau dari ya kah? Kayak khafa, asalnya khawafa. Khawafa yakhwafu kah? Berarti alif itu asalnya waw. Waw dirubah jadi alif. Khawafa. Huruf ilah berharokah. Sebelumnya fathah. Waw dirubah jadi alif kah? Khawafa. Nah, ini di sini makanya beliau menyatakan dianya in fi'il itu waw dan ya dan alif, tapi alif nggak asli. Alif al-munqalibah. Alif yang berubah ya atau yang terbalik ya min ahadihima, dari salah satu keduanya, yaitu waw dan ya. Pasti asal huruf ilah itu waw ya, waw ya. Kalau alif itu bukan asal. Dirubah dari waw atau dirubah dari ya. Nah, kita ulang lagi matanya. Masuk amil jazam kepada fi'il mudhari' yang mu'tal'in. Patas kutul ainu, maka gugurlah oleh in. Kapan gugur in? Fi'il mu'tal, fi'il mudhari' mu'tal'in. Kalau masuk amil jazim, innya hilang. Kapan? Iza sakana ma ba'dahu. Apabila sukunlah huruf ma sesudahnya in. Iza sakana ma ba'dahu, bila gugurlah ma sesudahnya in. Bila sukunlah ma sesudahnya in. Ya. Bila sesudah innya sukun. Harful ladzi huwa ba'da ainil fi'li. Apabila sukunlah ma. Apa ma? Huruf. Harfil ladzi. Harful ladzi. Harfu kita baca karena memaknai ma. Huruf tafsir, harfu memaknai ma. Ma jadi fa'il, berarti harfu fa'il. Apabila sukunlah huruf alladzi yang huwa, yang dianya huruf itu ba'da ainil fi'li, sesudah in fi'il. Bahwa lamul fi'li, bahwa dan dianya huruf sesudah in fi'il, yaitu lam fi'il. Bila fi'il mu'tal'in dimasuki amil jazim, innya hilang. Kapan? Bila huruf sesudah in, yaitu lam, sukun. Bila lamnya sukun. Sawa'un kana sukuhu bil jazimi au bi ghairihi. Sama saja adalah sukunnya ma, sukunnya lam tadi, lam fi'il. Sama saja adalah sukunnya lam fi'il itu bil jazim, dengan sebab amil jazim, au bi ghairihi, atau lainnya amil jazim. Qala yaqul. Qala yaqul. Mana kainnya?
Qala yaqulu. Yaqulu namanya fi'il mu'tal lah. Mu'tal bawah. Masuk amil jazim kepada fi'il mu'tal. Masuklah amil jazim. Kalau masuk amil jazim kan disukunkan nih. Nggak disukunkan. Jadi yaqul. Bila fi'il mu'tal masuk amil jazim, maka in-nya dihilangkan. Itu wawnya kan? Kapan dihilangkan? Bila huruf sesudah in yaitu lam sukun. Ini kan sukun lam. Berarti wawnya hilang. Jadilah lam yaqul. Ya. Lam yaqul. Fi'il mu'tal bila masuk amil jazim in-nya hilang, bila lamnya sukun. Baik sukun karena jazam seperti lam itu jazam atau sukun karena lainnya. Nah, nanti kita lihat sukun karena lainnya apa. Seperti sukun karena bina memang. Fi'il mudhari bila bersambung dengan nun inas kan sukun. Ya duribna kan? Berarti begitu juga. Yaqulna nanti. Karena memang sukun bukan karena jazam. Qala yaqulu yaqulani sampai yaqulna. Asalnya begini kan? Yaqulna ya. Yaqulna tapi karena ini sukun, ini memang hilang kan? Lam yaqulna tetap. Ini sebelum masuk lam juga udah sukun. Nanti kita lihat. Nah itu. Gambarannya seperti itu. Wadzalika fi sab'ati mawadhi'a kama yadi'u tafsilu. Bermula demikian. Demikian fi'il mu'tal in bila masuk amil jazim hilang in-nya. Bermula demikian itu fi sab'ati mawadhi'a pada 7 tempat. 7 tasrif doang. Dari fi'il mudhari 14 cuma 7 yang dibuang in-nya. Iya. Betul. Kasih dekat. Wadzalika bermula demikian itu fi sab'ati mawadhi'a pada 7 tempat. Kama yaji'u tafsilhu sebagaimana akan datanglah oleh tafsilnya. Demikian. 7 tempat. Di antara 14 fi'il mudhari, 7 fi'il mudhari yang in-nya hilang. Dah. Wa tasbutu ainul fi'li idza taharraka ma ba'dahu. Dan sebutlah oleh in fi'il mu'tal tadi. Baik mu'tal waw, mu'tal alif atau mu'tal ya. Sebutlah oleh in fi'il idza taharraka ma ba'dahu. Apabila berharokatlah huruf sesudahnya in, yaitu lam. Kalau lam tadi sini berharokat misalkan. Jadi wawnya enggak hilang. Ya-nya enggak hilang. Dan sebutlah oleh in fi'il idza taharraka bila berharokatlah ma ba'dahu oleh huruf sesudahnya in. Itu huruf lam. Dengan harokat apa? Biharokatin yu'taddu biha. Dengan harokat yu'taddu biha yang dihitungkan dengannya harokat. Jadi mudah mengingatnya begini. Bila fi'il mu'tal, terserah mu'tal waw, mu'tal alif, mu'tal ya, mu'tal in ya. Fi'il ajwab. Fi'il mudhari ajwab. Bila dimasuki amil jazim, in-nya hilang. Bila huruf sesudah in yaitu huruf lam sukun. Huruf lam sukun itu di 14 tasrif fi'il mudhari cuma di 7 tempat. Tasrif 14. 7 tempatnya in-nya hilang karena sesudah in sukun. Sisanya 7 lagi karena huruf sesudah in yaitu lam berharokat, maka in-nya enggak hilang. 7 doang. 7 juga. Ini. Wa dzalika fi sab'atil baqiyati kama yu'lamu dzalika mufassal. Bermula demikian. Demikian yang sebut in bila berharokat huruf sesudah in. Wa dzalika bermula demikian itu fi sab'atil baqiyah pada 7 yang sisa dari 14 tasrif fi'il mudhari. Bermula demikian itu pada 7 yang tersisa kama yu'lamu dzalika sebagaimana akan diketahui akan demikian mufassalan hal keadaan demikian itu yang diuraikan di depan. Yang penting fi'il mudhari dulu 14, 7 hilang in-nya, 7 lagi in-nya tetap. Kenapa yang 7 hilang in? Karena sesudah in huruf lam sukun. 7 lagi huruf lam sesudah in berharokat. Makanya enggak dibuang in-nya. Takulu, kau berkata. Takulu inda dukhulil jazimi fi yasunu.
Engkau berkata ketika masuk amil jazim pada yasunu. Engkau kata ketika masuk amil jazim pada yasunu. Nah, di sini yasunu kalimatnya apa? Ini belajar Arab dulu. Fi yasunu, yasunu. Kalimat apa? Fi'il? Ya benar nih. Tapi ada huruf jar, katanya kalau ada huruf jar depan huruf jar isim. Fi yasunu. Gimana? Hikayah. Gimana cara i'rabnya? Coba. Fi yasunu. Gimana cara i'rab di sini? Saya pengen dengar model di sini. Fi huruf jar, yasunu. Gimana? Halo. Udah benar hikayah itu, cuma cara menyebutnya. Belum. Fi huruf jar, yasunu, ya, isim ala sabilil hikayah. Kita anggap isim. Hikayah itu kita anggap isim. Karena sedang membahas lafadznya. Ya kan? Yasunu memang kalau kita pisah fi'il mudhari'. Tapi di sini tidak sedang membahas yasunu fi'il mudhari' yang perlu kepada fa'il. Yasunu baru fi'il mudhari' kalau dia perlu kepada fa'il kan? Di sini sedang membahas lafadznya. Jadi seolah-olah pada lafadz yasunu. Jadi yasunu kita anggap isim. Nah, itu namanya kan? Jadi isim ala sabilil hikayah. Kita anggaplah dia sebagai isim. Fi huruf jar, yasunu isim ala sabilil hikayah. Kita anggap dia sebagai isim walaupun aslinya fi'il. Mabni ala ma kana alih. Mabni ala ma kana alih dibina atas apa adanya. Adanya apa? Yasunu dhammah kan? Dibina atas dhammah. Pada mahal jar majrur bi fi. Nah, itu cara i'rab. Nah, cara i'rab isim hikayah. Isim hikayah semuanya dibina atas apa adanya. Ya. Contoh lain misalkan, la ilaha illallah kalimat tauhid. Bermula la ilaha illallah itu kalimat tauhid. Jadi la ilaha illallah itu enggak di i'rab satu-satu. La ilaha illallah isim ala sabilil hikayah. Kan gitu? Mabni atas apa adanya. Pada harafa mubtada. Nah, kalimatun khobar. Bermula la ilaha illallah itu kalimatun thayyibah, kalimat yang baik kan? Itu namanya isim hikayah. Dah. Ulang lagi, taqulu 'inda dukhulil jazmi fi yasunu. Engkau mengatakan ketika masuk amil jazim pada yasunu, kau katakan lam yasun. Lam yasun. Lam huruf jazam, yasun fi'il mudhari' majzum dengan lam tanda jazam sukun. Nah, nun kan lam fi'il tuh. Karena sukun makanya in fi'ilnya waw dibuang. Asalnya yasunu. Masuk lam jadi yasun. Yasun. Panjang. Sukun nunnya. Ketemu dua sukun waw dan nun, dibuanglah wawnya. In fi'ilnya dibuang. Fi'il mudhari' pertama. Nah, paham kan? Sana yasunu. Yasunu fi'il mudhari' marfu' dan rafa' dhammah. Masuk amil jazam. Lam yasun. Sukun nun. Tanda jazam sukun nun. Ketemu dua sukun waw dan nun, dibuanglah waw. Tadi syaratnya kan? In fi'il dibuang bila huruf sesudah in yaitu lam sukun. Nah, seperti nun di sini. Fadakhala alaihil jazimu fahudhifa harakatul wawi. Fadakhala alaihi maka masuk kepadanya yasun, yasunu asalnya. Maka masuk kepadanya yasunu, lam yasun yasunu, al jazimu oleh amil jazim. Begitu masuk amil jazim fahudhifa harakatul wawi, maka dibuang akan harakat waw. Atau fahadhafa juga boleh, fahadhafa harakatal wawi, maka membuang ianya amil jazim. Kembali ke amil jazim. Maka membuang ianya amil jazim harakatal waw akan harakat waw. Berapa? Benar nggak seperti itu? Di kitab? Benar? Nggak nyambung kayaknya. Masa harakat waw yang dibuang? Yang dibuang harakat nun. Hah? Benar? Coba. Salah ini kitab saya kayaknya. Nun ya? Oh, harakat tak nun, bukan harakat waw. Benar, salah kitabnya. Nah, tuh, kacau nih. Nah, kalau salah bilangin. Makanya kita nggak paham nih. Fadakhala alaihi maka masuk kepadanya yasunu oleh jazim. Fahadhafa harakatal nuni, yang benar kan? Maka membuang ianya jazim akan harakat nun. Jadi sukun kan? Tanda jazam sukun. Nah, no. Jadi nun sukun waw pun sukun, faltaqa as-sakinani.
maka bertemulah dua yang sukun, yaitu sukun waw dan sukun nun. Fasaqatal wawu, maka gugurlah oleh waw. Bertemu dua yang sukun, waw dan nun, fasaqatal wawu, maka gugurlah oleh waw. Kenapa waw yang dibuang? Enggak nun. Kenapa? Ini pertanyaan Sana yasun ya ini ya. Yasun. Ada lam. Lam yasun kan sukun. Wow juga sukun. Ketemu dua sukun. Wow yang dibuang. Kenapa enggaknya? Misalkan ada pertanyaan. Lam huruf jadam yasun fi'il mudhari majzum bilam tanda jadam sukun nun. Wow-nya kemana? Dibuang. Kenapa dibuang? Karena ketemu dua yang sukun. Kalau ketemu dua yang sukun, kadang-kadang diberi harokat untuk takhalus, kadang-kadang dibuang kan? Ini dibuang. Kenapa waw yang dibuang nggak nun aja? Kan sama aja. Alasan pertama, karena waw huruf penyakit, huruf ilat. Ilat kan penyakit, penyakit harus dihilangkan biar sehat. Itu boleh juga alasannya. Alasan kedua, karena kalau dibuang waw ada petunjuknya, yaitu ada dhammah sebelumnya. Ya kan? Yasun biasa dhammah kan menunjukkan kepada waw. Kalau kita buang nun nggak ada petunjuk nanti. Jadi lam yasu, malah kita mengira dari fi'il apa gitu, kayak ada ayat umum gitu kan. Nah, itu alasan buang. Nah, tuh. Fasaqatal wawu, maka gugurlah oleh waw. Nah, di sini alasannya kenapa? Lil tika sakina ini karena bertemu dua yang sukun. Fasara lam yasun, maka jadi ianya yasun tadi ini kita ngebayangi asalnya. Fa'il sara kembali ke asal. Fasara maka jadi ianya lam yasun. Tadi yang ada waw itu lam yasun tanpa waw. Nah, lam yasun. Karena udah dibuang. Nah, itulah kitab jalani ya. Udah, satu doang contoh. Waqis alaihi ghairahu mimma sakana ma ba'dahu. Kiaskan olehmu alaihi di atasnya yasun pertama, ghairahu akan lainnya yasun. Mimma sakana dari mama, dari fi'il sakana ma ba'dahu yang sukunlah oleh ma sesudahnya fi'il. Kiaskan olehmu di atasnya yasun, ghairahu akan selainnya yasun dari mama, dari fi'il teman-teman yasun yang sukunlah oleh ma ba'dahu oleh ma sesudahnya. Oleh ma sesudahnya in aja, sesudahnya in fi'il. Nah itu di amsilah jadidah nggak ada fi'il mu'tal ya. Di kampung dulu ada kitab tasrif satu lengkap banget. Jadi tasrif mu'tal ada, saya lupa namanya. Saya pakai itu dulu. Saya ngaji kitab saraf itu doang. Cuma lupa tasrifnya agak tebal. Bahasa Arab tapi mudah banget. Semua tasrif mu'tal, tasrif saya kan, semua ilatnya disebutkan. Kalau saya cari-cari namanya lupa. Nggak ada pelajaran di kelas, cuma saya beli sendiri. Jadi mudah banget untuk dipahami, cuma lupa namanya. Hilang juga kitabnya, tebal. Pas saya ke toko buku ketemulah kitab tasrif. Itu menurut saya kitab itu ajaib. Jadi dijelaskan ilat per satu-satu di bawahnya. Mudah banget saya paham. Ya. Nah, kalau ketemu baru kita beli. biar ada contoh. Nggak usah ditulis kan? Oh ini ada di sini. Lam yasuna ada nih. Kiaskan olehmu. Jadi tinggal disamakan. Mana disamakan di sini? Disamakan ilatnya. Dah. Lam yasuna tasrif kedua. Yasunu yasunani asalnya kan? Yasunani dan rafa' nun kan? Sekarang ada lam. Lam yasunani. Ada lam huruf jazam tanda jazam. Hazfun nun. Nah, karena af'alul khamsah. Nah, kan? Nah, ini di sini wawnya enggak hilang. Kenapa? Karena berharokat sesudah waw kan? Lamnya berharokat nun enggak dibuang. Ya. Jadi yang dibuang 7, tinggal kita cari baru ada satu lam yasun. Yang lain kan disuruh kias. Berarti kita cari sendiri. Di antara 14 itu yang mana yang dibuang, yang mana enggak. Tapi ada di depan nih. Nah. Ini tasrif berturut-turut. Pertama yasunu, dibuang wawnya lam yasun. Yang kedua yasunani. Karena sesudah waw berharokat enggak dibuang. Lam yasuna, dibuang nun saja. Yang ketiga lam yasunu. Lam yasunu. Ah, enggak dibuang juga wawnya. Waw in enggak dibuang. Karena nunnya berharokat.
Bisubutil aini fihima litaharuki ma ba'dahu. Dengan sebut nun, dengan sebut in. Bisubutil aini, dengan apa kita baca lam yasuna dan lam yasunu? Bisubutil aini fihima. Dengan sebut nun pada keduanya. Kenapa sebut nun? Dengan sebut in pada keduanya. In fi'ilnya, waw-nya enggak hilang. Yasuna, yasunu, dua-duanya ada waw. Kenapa? Litaharuki ma ba'dahu. Karena berharokat huruf sesudahnya in. Karena ketentuan in mu'tal dibuang kalau sesudah in sukun. Kalau sesudah in berharokat enggak dibuang. Udah 3 tasrifnya kan? Yasunu, yasunani, yasununa. Yang pertama doang yang dibuang wawnya, lam yasun. Sekarang tasrif keempat. Lam tasun. Ya. Asalnya tasunu hiya. Tasunu hiya. Masuk lam, lam tasun. Sukun nun. Karena sesudah waw sukun, wawnya hilang. Jadi lam tasun. Bagaimana cara baca lam tasun? Bisukutil aini. Dengan gugur in. Itu wawnya hilang. Kenapa? Li sukun ma ba'dahu. Karena sukun huruf sesudahnya in. Nah, udah 2 kan? Kemudian lam tasuna. Huma untuk muannas. Lam tasuna. Bisubutil aini. Dengan sebut in juga. Karena huruf sesudah waw yaitu nun berharokat. Lam yasunna. Lam yasun. Lam yasunna. Yasunu, yasunani, yasununa. Tasunu, tasunani, yasunna kan? Yasunna. Itu sebelum ada amil jazam juga wawnya sudah hilang. Karena nunnya sukun. Nun damir jamak muannas kan? Yadribna. 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 Lam yasunna. Bihazfiha dengan dibuangnya waw kama hudifat fi yasunna. Sebagaimana yang dibuangkan dianya waw pada yasunna. Yasunna juga dibuang waw sebelum ada amil jazam. Begitu ada amil jazam juga memang udah dibuang. Gimana asalnya kok gitu? Yadribna. Yasun. Yaswun. Berarti tasrif ke-6-nya yaswun. Gini ya. Yaswunna asalnya kan? Yaswun. Yaswun. Nah. Yadkhulna. Dakhala yadkhulu. Yadkhulna. Dah benar. Yaswunna. Okay. Ribet sarah ini lagi ya. Yaswunna. Yaswunna. Tasrif ke-6. Yaswunna hunna. Nah, waw berharokat. Sebelumnya huruf sahih sukun, dipindahkan kan? Jadi yasunna. Ketemu 2 sukun. Kayak tadi kan? Dibuang wawnya. Tulisannya jadi yasun, nunnya 2. Yasun, yasunna. Kan gitu? Ketemu 2 nun, ditasydidkan kan? Jadi yasunna. Yasunna. Ini sebelum ada amil jazam sudah yasunna. Begitu ada amil jazam nggak mempengaruhi. Karena fi'il mudhari' ke-6 dia mabni kan? Yadribna, mabni atas sukun karena bersambung dengan nun jamak inas. Nah itu ketemu. Nah, itulah dia. Kalau dipikir-pikir nggak terlalu penting ya. Nah itu. Lam asun, lam nasun. Asun, lam asun ana. Dibuang juga karena asalnya asunu. Asunu kan? Asunu. Ada lam asun majzum, tanda jazam sukun, nun sukun, waw sukun, dibuang waw. Lam nasun sama, asalnya nasunu. Lam nasun. Nun sukun, waw sukun, dibuang waw. Bil hadfi fihima, dengan dibuang waw fihima pada keduanya. Nah, tinggal lihat berarti berapa yang dibuang. Tasrif pertama 1, lam yasun. Kemudian lam tasun, hiya. Kemudian lam yasunna, hunna, 3. Lam tasun, anta. Lam, udah lompat tadi ya. Lam tasun,
Bukan tasun. Tasin ya. Lam tasin. Lam ason, lam nasun. 7. Coba tasrif dulu sekali yasunu, coba mau dengar. Yasunu. Biar bentar ya. Ini yang dibuang yang mana? Coba perhatikan. Lam tasun dengan gugur in karena aku. Lam tasuna dengan sebut in. Lam yasunna dengan buangnya in. Kama hudhifat fi yasunna, sebagaimana dibuang kadangnya pada yasunna. Lam tasunna. Lam tasun anta bil harfi dengan dibuang. Lam tasuna antuma enggak dibuang. Lam tasunu antum. Lam tasuni anti enggak dibuang. Lam tasuna antuma dengan sebut in pada keduanya. Oh ya, lam tasunna antunna itu yang dibuang. Sama kayak tasunnahunna. Bil hazfi kama fi yasunna, benar. Lam asun lam nasun bil hazfi fihima dengan dibuang pada keduanya. Coba dilihat. Saya nggak paham. Nah itu. Nah. Kesimpulannya, bila fi'il mu'tal'in dimasuki oleh amil jazim, kalau huruf sesudah in sukun, in dibuang. Kalau huruf sesudah in, yaitu huruf lam berharokat, in nggak dibuang. Berarti yang sukun sesudah in ada 7, yang berbaris sesudah in ada 7. 7 hilang wawnya atau hilang in fi'ilnya, baik waw, ya atau alif. 7-nya nggak hilang. Nah itu. Udah. Jadi kalau udah bisa sona yasunu, ba'a yabi'u juga sama. Khafa ya khafu juga sama. Tinggal lihat huruf sesudah in sukun apa enggak. Kalau sukun hilang waw, hilang ya, hilang alif. Kalau berharokat enggak hilang. Kita lihat ke depan dikit lagi. Wa hakadza qiyasul lam yabi'. Dan demikianlah dan bermula demikian itu qiyas lam yabi'. Belum pernah ketemu i'rab hakadza. Udah pernah i'rab enggak hakadza? Itu asalnya kah memang huruf jar. Ya kan? Tapi di sini kita anggap isim isyarah aja. Buktinya udah masuk ha tambih. Kayak haza. Za isim isyarah masuk ha tambih haza kan? Jadi asalnya za masuk huruf jar kaza. Tapi karena ditambah ha tambih kita anggap aja satu ini ha kaza isim isyarah. Kita jadikan mubtada langsung. Wa hakaza qiyasu. Yang lain enggak tahu cara i'rabnya gimana. Masa ha tambih kaf huruf jar? Boleh enggak begitu? Ha tambih kaf huruf jar. Za isim isyarah mabni ala sukun pada mahal jar majrur dengan kaf. Jadi khabar muqaddam kalau begitu. Sabit seperti demikian boleh juga. Ya kan? Khabar muqaddam jangan jadi mubtada. Karena mubtada isim marfu yang enggak boleh ada amil lafzi. Ini za sudah ada kaf huruf jar kan amil lafzi. Enggak boleh jadi mubtada berarti. Langsung aja wa kadza. Wa hakadza maksudnya wa kadza. Dan sabit seperti demikian itu qiyasul lam yabi. Itu qiyas lam yabi. Artinya lam yabi sama seperti lam yasun. Cuma yasun dhammah fa-nya sana yasunu. Kalau ini kasrah ba'a yabi'u be. Lam yabi. Ya. Demikian itu qiyas lam yabi bi hadzfi ainil fi'li dengan dibuang in fi'il alladzi huwal ya'u. Dengan dibuang in fi'il alladzi yang huwa yang dianya in fi'il itu huruf ya. Kenapa dibuang? Li sukuni ma ba'daha. Karena sukun ma sesudahnya ya. Di atas sukun sesudah waw kan? Soana yasunu waw, sukun sesudah waw dibuang. Ini sukun sesudah ya dibuang juga. Li sukuni ma ba'daha karena sukun ma, sukun huruf sesudahnya ya. Id asluhu karena bermula asalnya ya be itu yabi'u. Lam yabi'u. Lam yabi. Lam huruf jazam tanda jazam sukun in yabi. Ya sukun in sukun dibuanglah ya. Kenapa dibuang ya? Karena ada dilalah kasrah kan? Yabi. Kalau in dibuang nggak ada petunjuknya, nah sama. Lam yabi'a nggak dibuang ianya, sama seperti lam yasuna di atas. Lam yabi'a. Nah, jadi ya-nya sesudah ba nggak dibuang, kenapa? Karena innya berharakat.
bisubuti ainil fi'li, dengan sebut NPL. NPL yaitu ya kan? Baya ya bi, dengan sebut NPL. Kenapa? Litaharuki ma ba'daha. Karena berharakat huruf sesudahnya in. Wa hakadha ila akhiril amsilati. Nah, itu kata saya, makanya hakadha itu ragu kita. Oke lah, tadi di atas kita jadikan khobar muqaddam karena mubtadanya kias. Di sini nggak bisa. Wa hakadha ila akhiril amsilah. Kalau hakadha jadi khobar, ila akhirah nggak boleh jadi mubtada karena jar lagi kan? Paham nggak masalahnya? Jar lagi. Makanya hakadha lebih cenderung jadi mubtada. Langsung kita anggap isim isyarat. Wa hakadha, dan bermula demikian itu ila akhiril amsilah, hingga akhir contoh. Kalau hakadha kita jadikan khobar muqaddam, ila akhiril amsilah nggak tahu i'rabnya. Jadi mubtada nggak boleh ada huruf jarilah kan? Ya. Makanya hakadha i'rabnya jadi mubtada aja. Mudah-mudahan seperti itu. Sampai ketemu yang berbeda kan? Nah itu ada pertanyaan. Nah, begitu ceritanya. Nah itu dia kitab Syarah Kailani. Satu lagi biar pas titik. Tadi mu'tal waw dah yasun, mu'tal ya udah ya be. Sekarang mu'tal alif. Walam yakhaf, ya, walam yakhaf bihadzfil ainil fi'li, dan lam yakhaf dengan dibuang NPL alladhi huwa, yang dianya NPL itu alif. Lam yakhaf asalnya yakhafu, yakhafu panjang. Lam yakhaf sukun fa-nya tanda jazam, fa sukun alif sukun, buang alif karena dilalah fathah sebelumnya. Lam yakhaf bihadzfi ainil fi'li dengan dibuang NPL alladhi, in alladhi huwa, yang dianya ini itu alif. Kenapa dibuang alif? Li sukuni ma ba'daha, karena sukun huruf sesudahnya alif, yaitu fa. Id asluhu yakhafu, karena bermula asalnya yakhaf itu yakhafu, masuk lam jadi lam yakhaf, ya kan? Sukun fa-nya, alif juga sukun, ketemu dua sukun, buanglah alif. Lam yakhafa, nah, sama kayak di atas tadi, lam yabi'a nggak dibuang, lam yasuna nggak dibuang. Lam yakhafa bisubutiha, dengan sebutnya alif, dengan sebutnya alif atau dengan sebutnya in, di mana in itu alif. Kenapa? Litaharuki ma ba'daha, karena berharokatnya huruf sesudahnya alif. Wa hakadha ila akhir amzilah, dan bermula demikian itu hingga akhir contoh. Nah, itu. Nah, itu baru titik ya. Belum lanjut. Ini belum lanjut, masih ulang yang kemarin. Atau pagi juga kita fokus saja kitab ini dulu. Fokus Kailani. Ya, kalau lagi lemas baca Kailani baru kita bawa kawakib lagi. Perlu kerja keras kita ini. Ada pertanyaan? Jadi namanya contoh itu nggak banyak. Ini contoh berapa doang di atas kan? Yang lain dikiaskan sendiri. Nah, kayak contoh soal, bu guru ngajar. Contoh soal kan satu. Nah, soal tinggal mengikuti contoh. Kalau contoh udah paham, udah. Makanya di Nahu juga sama kan? Ja'a Zaidun terus kan? Ja'a Zaidun, ra'aitu Zaidan, maratu bi Zaidin. Enggak kan dari zaman dulu. Karena kalau udah paham itu yang lain tinggal samain. Namanya contoh satu. Nah, itulah yang berbeda kita ahli sunnah dengan wahabi. Wahabi semua amalan itu harus ada contoh dari Nabi. Ya, kata ahli sunnah, enggak, Nabi datang kan untuk memberi contoh. Namanya memberi contoh ya enggak banyak, contoh satu, yang lain ya ditambah. Nah, contoh misalkan, karena Nabi enggak tahlil, mereka enggak setuju kita tahlil kan, enggak dicontohkan oleh Nabi kan gitu. Harus ada contoh semua. Maka kata ahli sunnah, yang namanya contoh soal ya satu, yang lain tinggal dicontohin sendiri. Nabi nganjurin baca la ilaha illallah, Nabi nganjurin baca Quran, kan nganjurin semua. Nabi nganjurin bersedekah. Nah, memang Nabi enggak tahlilan seperti tahlilan kita, tapi isinya kan la ilaha illallah, baca Quran misalkan, bagi-bagi sedekah kan itu dianjurkan semua. Nah, jadi nggak perlu ada contoh menurut ahli sunnah gitu. Nggak apa-apa orang tahlilan karena belum keluar dari ajaran Nabi.
Walaupun Nabi nggak mencontohkan persis. Ini sama kayak nahu ini. Ini contoh satu. Yang lain kita samakan sendiri, mirip-mirip udah boleh. Ya kan? Ini udah masuk fikih dikit. Kan begitu nanti kalau kita berdakwah kan semuanya minta dalil. Kenapa kita Isra Mi'raj? Mana dalilnya kan gitu? Nabi nggak pernah memperingati Isra Mi'raj. Nabi nggak pernah buat tahlilan untuk Khadijah kan gitu. Benar juga kalau dipikir-pikir. Khadijah meninggal, Nabi nggak pernah baca tahlilan, nggak pernah kirim Fatihah kan gitu. Kita kan tawasulan terus kan. Tuh. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil